Rajin ada lu sini. Yunus rajin banget kayak gini ya. Jadi gua gak bisa kemana-mana. Al-Fatihah lillahi hadratin Nabi Rasulullah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sunarallahi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin kulli alihi wa ashabihi wa azwajihi dhurriyyati Rasulillah jami'in sallallahu alaihi wa rashidin al-a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wal salihin wa syuhada'il marzuqin wa suhbatil muhaqqiqin ورأينا أمهاتنا جداتنا جداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأسرنا قراباتنا لمن أحسن حقا علينا لمن أوصانا بالدعاء من أمر هذا المسجد أمر هذا التعليم واسمع هذا الكتاب سيد محمد بن علي الملك وسن الملك وصولهم وفرائهم والشمل الوالد سيد محمد هاشم بن عبد المجيد وصوله وطريقه الله تعالى ومرحمه ومجل وغفره الله من رياض الجنة وشاء الله رحمته وعلي درجاته بالجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ورياضهم نبواتهم سيدنا صلى الله لنا وولينا وأهلنا من السنة نرزقنا عافية الله رابطنا دائما في الآخرة من العافية دوم العافية شكرنا في الغنى الناس وارزق الظلم علما نافعا عملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا ميسرا أن الله يجعلنا من أهل الخير رزقنا من كل الخير ورفعنا من كل الشر ويدخلنا من الخير على هذه الدنيا وبارك جمعنا هذا جمع مبارك في الدين والآخرة على هذه الدنيا على كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول صلاح الجسد الروح وتوبة النسوح. ربنا زدنا علما نافعا عملا صالحا متقبلا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. Alhamdulillah, syukurillah masih kita berkumpul di musalla Rawdatul Falah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah angkat segala musibah, Allah berikan segala hajat dan kemauan kita, Allah jadikan kita keluarga kita bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salam dan salam dan berkah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya, zuriyahnya, ulama dan juga semua umatnya. Allah jadikan kita semua umat kesayangan, kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Ini bersih banget nih kitab, ada coretannya 89. Wafi hadhihi sanah waqa'at sariyah Muhammad bin Maslamah as-sanah sadisah min al-hijrah. Tahun ke-6 daripada hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Nabi umur 58 tahun menuju 59 tahun. Udah tua tuh Nabi kita Muhammad 58, 59. Udah tua kok? Tua. Ya, udah punya cucu mestinya kalau gitu. Ya. Kalau kira-kira umur 60 deh, masih ikut perang enggak 60? Hah? 40 aja ngibrit. 40 udah beda dengan 20 tahun. Apalagi 60. Wa fi hadhihi sanah waqa'at sariyah itu ya. Muhammad bin Maslamah fi 30 rakiban ila al-Qarta min bani Abi Bakr bin Kilab binahiyah darbatun bil bakarat ala sab'i layal min al-Madinah li 10 layalin khalwan min Muharram sanah 6. Di tahun ini ketika Nabi umur 58 tahun atau tahun ke-6 Hijriah
terjadilah waqat sariyah. Ya, waqat sariyah artinya pasukan kecil, peperangan kecil. Nabi enggak ikut. Ya, Nabi enggak ikut. Yang ikut para sahabat. Kalau Nabi ikut namanya ghazwah. Kalau Nabi ikut ghazwah. Ya, ghazwah Tabuk, ghazwah Badar. Tapi kalau sariyah Nabi enggak ikut, dan itu pasukan kecil. Kurang dari 300 biasanya. Ya, kalau kita ya pasukan khusus deh yang diutus oleh Nabi. Muhammad bin Maslamah, ya, dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Itu seorang sahabat yang badannya gede, tinggi, besar. Ya, dan dia salah satu orang yang masuk Islam duluan, sabiqunal awwalun. Dan dia orang yang pertama ikut pasukan inti, pasukan pengawal Nabi. Ya, kan dulu kan ada pas pampres, pasukan pengawal presiden. Kalau dulu tidak ada pasukan khusus pengawal Nabi, dibentuk 30 orang. Ya, dipimpin oleh Sayyidina Ali pimpinannya. Maslamah, Muhammad bin Maslamah termasuk orang dalamnya, badannya keker. Orangnya nggak banyak ngomong. Ya, orangnya banyak ngomong, tapi selalu ikut perangan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia pernah dapat pedang dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena tugasnya jadi bodyguardnya Nabi kasih pedang. Dan selalu dipakai kemanapun perangan, dipakai tu pedang. Gak pernah dilepas tu pedang. Ya, karena pemberian langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pada suatu masa Nabi bilang, kalau terjadi suatu peperangan antara Muslim dengan Muslim, jangan kau pakai pedang, patahin tu pedang. Ganti dengan kayu sebagai jagaan doang. Itu waktu zaman Sayyidina Ali, perang Siffin, perang Onta, perang Jamal, ya. Diajakin nih Muhammad bin Maslamah, nggak mau, aku nggak mau ikut perang kalau muslimin dengan muslimin. Kalau orang kafir aku beri. Tapi kalau orang muslim nggak ikut. Kalau kita dulu kan waktu pilpres 1-2 ramai, mencela-celaan, menghina-hinaan, habis kita. Wantem, udah kelar dia media aja udah. Iya kan? Bohongin lah. Ngapain muslim jangan perang? Karena urusan dunia nggak usah perang. Ya, ngalah deh. Apa kepentingan apa? Oh dia sebentar nih darurat, silakan. Oh dia nih emang keperluan dia nggak apa-apa gitu. Ya, saling apa namanya, memaafkan lah gitu. Oh nggak apa-apa deh, dia emang dia penting urusannya. Nggak apa-apa. Dia lebih utama daripada kita, nggak apa-apa udah. Nggak saling menjatuhkan. Itu Muhammad bin Maslamah, bukan Maslamah. Ya berarti Maslamah. Kalau Muslamah nanti ada iyanya, Musailamah dan lagi Al-Kadzab yang aku jadi Nabi. Muhammad bin Maslamah. Ya, dan dia meninggal nanti dalam keadaan biasa aja, mengasihkan diri. Gak ikut peperangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Dipatahin tuh pedang Nabi, dipatahin. Dari Nabi, tapi Nabi dipesan. Suatu waktu ada perangan kaum muslimin dengan muslimin, jangan kau pakai pedang, patahin. Kalau kan kita simpen, saya enggak. Sayang, simpen aja dah. Nanti enggak dipakai. Jadi begitu juga Habib Umar ngajarin, kalau nanti ada perangan kaum muslimin jangan ikut perang. Daripada yang kau ngebunuh, mendingan kau di rumah, hati kau terbunuh katanya. Nanti kalau ada huru haram jelang kiamat kita ya, kaum muslimin jangan ikut perang. Kalau kaum muslimin dengan kaum muslimin beda dengan kaum kafir harbi, ya. Misalnya kasus yang di Perancis tuh, ya, kasus apa namanya? Biskuit Macron, apa nih? Perdana Menteri Perancis siapa nih? Macaroni. Ya, dia terang-terangan menghina Nabi kita Muhammad SAW. Kita gimana? Kurang-kurangnya, ya, ada apa namanya? Zahirnya kebencian kita sama dia. Ketika kita dihina, kita cuek. Gila Nabi kita Muhammad SAW dihina. Kita nggak ikut perang, Nabi kita benci banget, gitu aja. Nah, apa itu buktinya? Diajarin sama Syahid Al-Buti. Udah boykot produk-produk daripada, kalau kan dulu Denmark tuh 2 kali boykot. Jangan orang kecil aja, semua ya, rakyat, orang kayanya juga, negaranya juga tuh boykot semua produk Denmark katanya. Kalau sekarang boykot semua produk Perancis. Jangan nonton bola Perancis. Paris Saint-Germain.
Lens, mau aku apa nggak ada udah. Kalau aku gimana gua? Boleh dikirimin. Kadang nggak dipakai, bazir. Seralat ya. Kalau Syekh Buti itu, ya, Syekh Buti dibilang, kau anggap semua barang daripada negara yang menghalalkan atau menghina Nabi Muhammad najis buat kamu saja. Bukti engkau cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kalau nggak beli dikasih, gue beli mbak. Ya, jadi kita diajarin gitu. Artinya rasa kita benci ambil sesuatu yang ngebenci Nabi kita Muhammad SAW. Ya, udah nggak usah ngikutin bantuin Nabi. Ya udah benci dengan orang yang benci Nabi kita Muhammad SAW. Kan ada doa subuh, silman li'ulaik wa aduwan li'adaik, dan jadikanlah aku musuh bagi musuh-musuh engkau ya Allah. Ya musuh Allah siapa? Yang musuh Nabi kita Muhammad SAW. Allah murka kepada orang yang musuhin Allah, tapi lebih murka kepada Allah memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Nasrani mentigakan Tuhan, ya kan? Mensyirikan Allah dengan 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan yang dulu Kristen ada kat sini. Tuhan Bapa, Tuhan apa lagi? Tuhan Anak, tuh lagi? Tuhan Ibu Selalu deh. Kan mensyirikan Tuhan, Allah marah. Tapi Allah sebut apa? Dhalin, kaum yang sesat. Tapi giliran Yahudi yang selalu menghina Nabi kita Muhammad SAW, Allah sebut al-maghdub, ghairil maghdub, bukan yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena dia nyakitin kecintaan Allah Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga ketika kita dengar orang yang hina Nabi kita, mau marah kita, kita benci kita. Kenapa? Karena kecintaan Allah, kecintaan kita Nabi kita Muhammad SAW. Jangan cuek-cuek aja. Ya. Kalau kita dicuekin barangan, kita singgung. Tapi kalau Nabi kita SAW dicuekin, dihinain, kita lebih singgung lagi. Kalau zaman dulu Habib Umar ngajarin tuh dakwah yang Ali, Habib Ali Al-Jafri suruh dakwah. Kenapa? Mungkin belum mengenal Nabi Muhammad yang sebenarnya. Dakwah Habib Ali. Yang satu ngeboikot, yang satu dakwah, yang satu ngebunuh. Tuh urusannya masing-masing. Jangan berantem udah. Yang satu yang dicetnya sampai ngebunuh, banggal. Urusan dia, ini cintanya begitu. Jangan kita lanat, wah salah, jangan disalahin. Kenapa? Allah kasih di hatinya cinta mahabbah dan dia bisanya begitu. Udah, urusan dia. Yang bisa ngeboikot, jangan disalahin, boikot udah. Yang mau dakwah, ngajarin langsung ke tengah-tengah, kan itu jihad juga, fisabilillah. Dakwah Islam di tempat orang yang benci, hebat juga berarti. Kayak Habib Ali Al-Jafri dulu masuk ke Denmark, banyak orang Denmark yang masuk Islam, orang Jerman masuk Islam. Dakwahnya Habib Ali Al-Jafri, muridnya Habib Umar. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting kita muslim jangan ribut. Ini orang politik ribut, begini ribut. Urusannya orang mau pulang aja. Ribut ya, pulang tuh hari Selasa yang mau. Kalau Bang Arun jangan deh, Bang Arun deh. Jauh. Bandar Soekarno. Naik sepeda nyampe. Fi salasina rakiban ila Qarta, menggunakan 30 penunggang kuda. Ya, menuju Qarta. Min Bani Abi Bakar bin Kilab binahiyah darbah bil Baqarat ya ala sab'i layal. Perjalanan dari Madinah 7 hari 7 malam. Ya, penunggang kuda, jauh juga. Jauh. 30 penunggang kuda, ya. Minal Madinah deh, sab'i layal minal Madinah li 10 layal khalwan min Muharram sanah 6. Dimulai pada tanggal 10-an awal daripada bulan Muharram tahun ke-6 Hijriah. Falamma ghara alaihim haraba sairuhum. Ketika mereka mendengar pasukan Nabi Muhammad datang tuh, ini awal mulanya mereka minta antar itu belakangan. Ya. Jadi waktu habis perang Ahzab, banyak pasukan-pasukan Islam yang bikin geng-geng, enggak, pasukan-pasukan di tengah jalan. Ya, tugasnya ngerampok orang-orang kafir. Nah, begitu tugasnya. Ya, bikin, kan ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah masih ingat gak? Kalau orang Islam dari Madinah ke Mekah nggak usah ditanyain. Tapi kalau orang Mekah masuk Islam ke Madinah mesti dibalikin, gitu kan?
Karena perjanjian Hudaybiyah, ya, Nabi nggak ikut campur. Orang Mekah yang mau ke Madinah dibalikin, nggak mau balik ke Mekah, di tengah jalan di ngumpul. Jadi bikin geng. Gengnya itu ganggu daripada tijarah, perdagangan orang-orang Mekah jadinya. Paham nggak? Dia orang Mekah juga, ya, tapi karena mereka diusir dari Mekah, nah di luar Mekah dia ganggu daripada perdagangan orang Mekah. Selama 7 hari jumlah perjalanan dari Madinah. Dimulai tanggal 10 daripada bulan Muharram tahun ke-6. Falamma aghra alaihim haraba sa'iruhum wa ghanama minhum ghanaihim. Ya. Ketika sampai ke pasukan, kabur tuh kampung semuanya. Kabur. Takut, dengar dah? Takut yang ditinggalin cuman hewan-hewan ternaknya aja. Ya, maka jadi barang ghanimah, rampasan banyak. Wa qudimal Madinah ila baqiyat min Muharram wa ma'ahu Samamah bin Asal Al-Hanafi asiran. Dan pasukan sampai Madinah pada malam terakhir bulan Muharram. Ya, malam terakhir bulan Muharram. Besoknya udah Safar. Dan di pinggiran kota Madinah dapetin seorang tawanan, ketangkep kafir. Namanya Samamah bin Asal Al-Hanafi. Jadi tawanan. Ini Samamah bin Asal adalah kepala orang kaya di pinggiran Mekah dari kaum Bani Yamamah. Jadi kalau barang mau masuk ke Mekah, ya apapun itu lewat Bani Yamamah. Bani Yamamah. Nah, Bani Yamamah ini banyak orang saudagar kaya. Dia dulu pernah apa namanya? Kalau kita dikepung embargo ekonomi Nabi kita Muhammad SAW 3 tahun sama dia juga. Khusus Bani Hashim di embargo ekonomi 3 tahun dalam dusun, dalam bukit, ya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW keluarganya 3 tahun nggak ada makanan keluar masuk. Saking laparnya sampai Sayyidah Fatimah Zahra putri Nabi kita Muhammad SAW hampir kehilangan kesadaran, sering kehilangan kesadaran karena kurang makan. Saking kurang makannya pingsan 3 hari 5 hari nggak makan. Ente bayangin ini 3 hari, kita setengah hari nggak makan, kelenger. Betul nggak? Hari pertama bulan puasa kelenger nggak? Angin. Apalagi kerjanya di sana di ujung, di goa di mana lah? Kerincing ya, naik motor 70 tahun 70 lagi. Bulan puasa lagi. Mobil gak dipakai, motor mulu adem nih. La ilaha illallah. Ya. Gara-gara lu gue lupa ngomong apa tuh. Dia saudagar kaya nih. Jadi Nabi pernah diembargo sama dia. Dan dia nih ketangkep di pinggiran Madinah ambil pasukan daripada Muhammad. Tapi Maslamah tangkap yang tangkap. Ketika ditangkap dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dijemur di Masjid Nabawi, di tiang masjid diikat. Nabi iseng juga nih. No, orang bukan sembarang orang nih. No, orang saraf katanya kaya saraf. Berani dia. Diikat. Ngomong nih ngoceh, nggak takut nih. Muhammad lo tega banget gue begini. Kalau gue lepasin nih, gue bakalan bikin kaya di Madinah nih. Agak nih. Kecuali lo masuk Islam. Sehari ngoceh aja, 2 hari ngoceh, 3 hari udah dilepas Nabi kita Muhammad. Sahabat bilang, ya Rasulullah kenapa dilepas? Lo orang kurang aja. Nggak habis tuh ocehannya, ngomong dulu, nyakitin dulu nih. Dia langsung mandi dilepas Nabi. Habis mandi ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin aku paling benci Islam, apalagi engkau ya Rasulullah. Sekarang aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku paling cinta engkau. Urusan orang Mekah gampang urusan aku nih. Dia pulang ke Mekah, sampai di Mekah di talbiyah, labbaik Allahumma. Orang Madinah nggak jadi, kan nggak jadi kemarin balik lagi. Dia kagak labbaik Allah. Ini orang syarat nih. Orang gila jadi syarat ketangkep Muhammad tanya. Lo rasain lo nyela gue ntar. Langsung orang Mekah diboikot sama dia. Kelaparan langsung orang Mekah. Satu orang pemimpin saudagar ngeboikot, habis orang Mekah.
Gak lama ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong lu bilangin entong, jangan kita diboikot. Emang urusan apa dia sama kita? Kita aja udah nggak perang minta, kenapa diboikot? Nabi kirim surat ke Yamamah, jangan boikot orang Mekah, kesian ada orang muslimin juga. Lepas ke boikot. Diboikot. Kalau kita bisa nggak boikot Perancis? Hah? Memang mau diboikot? Kalau kita nggak milih-milih, mana buatan Perancis, mana buatan ini. Malah dari negara lain Eropa pada bikin perkumpulan untuk memerangi Islam Asia katanya. Mulai la ilaha illallah. Wa kanat ghaibatuhu 19 lailah. Adalah perjalanannya mereka itu selama 19 hari. 19 tanggal 10 berangkat. 7 hari berangkat sampai tanggal 17. Nanti pulangnya lagi malam bulan Safar. Berarti 10 tambah 19 jadi 29. Betul nggak? Gitu jadinya. Hitungnya begitu. 10 berangkat dalam perjalanan 7 hari. Dan sampai dibalik sampai 19 hari itu berarti. Perjalanannya bolak-balik. 7 hari berangkat, 7 hari pulang, 14 hari. Berarti dia ngendepnya berapa hari? 5 hari. Kemudian balik 7 hari kemudian sampai di Madinah, itu malam udah masuk bulan Safar. Berarti 19 hari. Hitungnya gitu ya, paham ya? Wa fiha waqa'at ghazwah Bani Lihyan fi 100 rajulin fi Rabi'il Awwal hatta intaha ila Ghurran wadi baina Umash wa Isban. Tadi mau bilang Usman wa Isban. Dan terjadi pula ghazwah. Kalau ghazwah ada Nabi kita Muhammad SAW. Peperangan antara Bani Lihyan. Kaum yang diperangi namanya Bani. Asal mulanya mereka minta kirimin sahabat Nabi untuk ngajarin Quran. Nabi kirimin 10 sahabat, sampai di sana dibunuh. Nabi marah. Nabi mau kirim pasukan, tapi keburu pasukan Ahzab datang. Kaum Quraisy Mekah gabung sama Yahudi tuh, kumpulan pasukan penjahat ngepung Madinah. Maka disebut kaum Ahzab, perang Parit, perang Khandaq. Jadi Nabi nggak jadi ngirim pasukan kagak. Kenapa? Ngadepin yang dulu Ahzab nih, yang udah ngepung Madinah. Itu urusan belakangan bu kecil nih. Selesai Ahzab, baru Nabi langsung nggak pulang lagi, langsung berangkat ke Bani Lihyan. Untuk minta pertanggungjawaban atas terbunuhnya 10 orang sahabat. Sedih Nabi, sahabatnya terbunuh. Iya, sahabatnya dikirim Nabi, dibunuh, marah Nabi. Makanya orang-orang di luar Islam tuh bingung, kenapa ada orang yang kayak Nabi Muhammad SAW. Semua sahabatnya cinta banget hidup semati media. Berani ngorbanin hartanya, nyawanya, keluarganya buat Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda, enggak sempurna iman seorang apabila dia belum menjadikan keluarganya, apalagi dirinya atau hartanya, dia jadikan aku lebih dicintai daripada keluarganya, dirinya maupun hartanya. Sayyidina Umar ngomong, aku lebih cinta kepada Rasul daripada hartaku, keluargaku, kecuali diriku. Kata Nabi SAW, belum sampai Umar, belum sempurna. Timbul was-was, timbul hatinya bingung. Dia pulang ke rumah nggak tenang, akhirnya balik, ya Rasulullah, demi Allah, sekarang aku cinta kepada engkau lebih daripada diriku sendiri. Baru sempurna Umar. Aku cinta kepada engkau lebih daripada diriku sendiri. Kalau kita jangan ngomong gitu, malu-maluin gitu. Ntar ada maulid, malam depan maulid di musola Raudhul Falah, tanggal 14. Buktiin deh kalau cinta sama Nabi kita Muhammad yang bisa nyumbang, yang bisa bantuin dengan hartanya, dengan tenaganya, silakan. Bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hatta intaha ila Ghurran, sampai Ghurran, wadi baina Umaj wa Usban, di tengah-tengah antara Amaj dan Usban. Wa hunaka usibu ahli Raji farahim alaihim. Sampai di sana ahli Raji Nabi maafin karena dia enggak macam-macam.
Wa samiyat bihi sallallahu alaihi wasallam Banu Lahyan. Banu Lahyan dengar Nabi kita Muhammad SAW datang. Faharabu, maka mereka kabur. Muhammad datang pasukannya. Muhammad udah ngalahin pasukan Ahzab. Dia datang kemari, kabur semuanya, tinggal kosong. Falam yaqdir minhum ala ahad. Enggak ada satupun di kampung tersebut. Sisanya atau orang enggak ada, kosong. Kosong kan. Gang Pedati diserbu, kosong, enggak ada orang sekali. Kalau kita kan mustahil begitu. Ya, daripada kita kabur semua, udah capek-capek, udah mati di sini enggak apa-apa. Lagi berapa orang masih yang bertahan, nih kagak kabur semua. Saking takutnya Nabi Muhammad, kabur semua bersih. Ya Allah, sampai jin-jinnya kabur juga enggak ada. Nama Nabi Muhammad bisa menggetarkan orang dari jauh. Kalau kita udah tanggung deh, mati deh. Gitu udah lama tinggal di sini begitu kan? Faqama yawman aw yawmain. Nabi netap di situ sehari atau 2 hari pasukannya. Yub'isu saraya fi kulli nahyah. Kemudian Nabi kirimin tuh pasukan-pasukan kecil nyari tuh ke bukit-bukit. Mana itu yang kabur tuh? Mana yang kabur? Kenapa? Dia udah bunuh 10 sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dicari, enggak ketemu juga. Fata Isban, sampai perbatasan Isban dicari, dikirim pasukan. Fab'asa sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Nabi kirim Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ila Qira al-Ghamim falam yalqi ahadan. Sampai tempat namanya Qira al-Ghamim, sampai situ pun enggak ketemu satu orang pun. Udah kabur sejauh-jauhnya. Allah, saking takutnya pasukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa ila al-Madinah, kami balik deh ke Madinah. Wa qad ghaba 19 lailah wa huwa yaqul aibun taibun li rabbina hamidun. Perjalanan untuk peperangan tersebut mengambil waktu kira-kira 19 malam, dan Rasulullah ketika masuk kota Madinah ngajarin ya doa bagi musafir. Kita pulang umroh, pulang haji, atau pulang daripada rehlan misalnya, atau ziarah ya, masuk perbatasan, ini doanya deh. Aibun, kami kembali, taibun, kami balik dalam keadaan taubat pada Allah, li rabbina hamidun, dan kami bertahmid untuk Tuhan kami. Gitu doa ketika pulang daripada ziarah, daripada umroh, daripada haji ya, atau rehla, masuk ke kota kita atau kampung kita. Aibun taibun li rabbina hamidun. Itu yang ngajarin siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali, kami balik, dan kami memuji, terima kasih, alhamdulillah kepada Tuhan kami. Itu lagi deh. Wa fi hadhihi sana waqan ghazwah fi Qarad. Dan tahun ini dia terjadi ghazwah, peperangan. Nabi ikut, banyak banget Nabi ikut. Ya Allah, kita mau jalan-jalannya di persiapan, bawa ini, bawa celana, bawa baju, ya kan? Bawa duit, bawa dompet, betul enggak? Lagi mau perang, ini mau perang. Ya Allah, berat banget perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madhi qarib min al-Madinah fi tariq Syam. Itu tempat yang dekat menuju kota Madinah dari arah Syam. Wa tusamma bi ghazwah al-Ghabah. Namanya disebut, nama lainnya adalah peperangan Ghabah. Sababuha annahu kanat fi dzalikal mawdi' liqa' lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa liqa' jama' luqhah wa hiya an-naqa al-qaribah al-ahd bit-tanaji wal wiladah. Itu terjadi lantaran Nabi di kota tersebut punya ternak. Tuh ternak udah siap untuk berkembang biak, udah mau beranak deh, udah hamil. Ya. Dan ternaknya Nabi yang Nabi titipin di situ dirampok, dirampas, diambil. Karena tar'a hunaka, di situ di ternak, ditaruh ternaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aghara 'alaiha Uwainah bin Hasan Al-Fazari fi 40 farizan fi Ghatfan. Kemudian datang 40 pasukan berkuda dipimpin oleh Uwainah bin Hasan Al-Fazari, ngerampok ternak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu?
fastaquha wa qatalu Dzar bin Abi Dzar wa huwa ra'yuha. Nabi titipin kepada putranya Abi Dzar namanya Dzar. Abi Dzar punya putra namanya Dzar, maka sebut Abi Dzar. Anak pertama laki-laki punyanya ke bapaknya Abi Dzar. Titipin deh sama putranya Abi Dzar namanya Dzar. Ya Dzar, kau pelihara ternak. Ternyata dirampok dan yang jaga dibunuh juga. Putra kesayangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Abi Dzar Al-Ghifari dibunuh juga. Abi Dzar dulu pernah jagoan, rampok, taubat sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian jadi sahabat dekat sama Nabi kita Muhammad dan disebut bapak sosial. Bapak mati dalam keadaan sendiri, Abi Dzar Al-Ghifari. Ya, yang ditanya bukan ini pahalanya apa, ini pahalanya ya Rasulullah, perbuatan apa yang bisa menghapuskan segala amal kebaikan. Jadi yang negatif tanya. Jadi menghindar suatu perbuatan yang bisa menghapuskan kebaikan maupun pahala. Dia orang begitu. Abi Dzar Al-Ghifari, anaknya yang suruh jaga dibunuh juga. Ya Nabi kesel juga, anak sahabat nih dibunuh juga. Wa sirru imra Abi Dzar, begitu juga. Ibunya ditawan, ditangkap ditawan. Ibunya Dzar yaitu Ummu Dzar, istri daripada Abi Dzar. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallam wa hazamahu Allah syarh hazima. Maka Nabi keluar, maka Nabi tempur tuh masukan, tapi enggak ketemu juga. Ya. Wallahu alam. Nanti Akasyah lagi, Akasyah bin Mahson. Nanti Akasyah dapat waktu perang Badar pedangnya patah. Ya Rasulullah, pedangnya patah. Nabi kasih kayu. Ini kayu bukan kayu kelor, bukan kayu biasa. Nih, pakai pedang, pakai kayu, soalnya jadi pedang. Tiba-tiba waktu dia bawa perang, tuh kayu berubah jadi pedang panjang. Giliran enggak perang, balik lagi jadi kayu biasa. Ntar dicari di sana ada enggak, masih ada enggak pedangnya gitu. Lalu ketemu kayak megaloman jadinya. Giliran buat perang berubah jadi. Giliran enggak perang balik lagi biasa. Kita ikutin aja baca maziyah, kelebihan, keanehan, keutamaan, keunggulan daripada Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, dan apa-apa yang disandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW, termasuk kisah sahabat-sahabatnya. Jadi kisah yang agung, kisah yang unik yang mesti kita pelajarin, yang kita ketahui sehingga nambah cinta mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nambah mahabbah, nambah cinta, itu berarti Nabi lebih dulu cinta kepada kita. Kita hadir di mari nih khusus buat dengerin histori sejarah Nabi kita Muhammad, tarikh Muhammadiyah, ya, karena kita kepengen dengar apa itu, biar kita nambah cinta, biar tambah kenal. Sebelum kita punya cinta gitu, Nabi udah cinta sama kita. Jadi kecintaan kita tuh sebelum kita udah nanam di hati kita, semuanya Nabi udah cinta kepada seorang. Ya, makanya alhamdulillah kita bersyukur Allah takdirkan di sini. Mudah-mudahan Allah tambah lagi kecintaan mahabbah dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah mudahkan kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, bersama Nabi kita Muhammad SAW ketika hayat kita, hidup kita, ketika mati kita, indal barzah, dalam barzah, juga nanti di yaumil qiyamah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Aminun mutmainnun, dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sentosa. Dan mudah-mudahan dengan berkah Nabi kita Muhammad SAW, segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita yang arang di kitab, yang bangun musalla, yang ma'murin, manis nadim, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima amalan ibadahnya, Allah kabulkan segala hajat permintaannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah angkat musibah, makruha, kesulitan, Allah berikan kita, keluar kita hayatan thayyibah, dan apabila sampai ajal kita Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah wa iman, cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia wa kulli niyya salihana fi jami'a ila hadratin nabil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asraril Fatihah.